Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicholas Albertus dengan NIM 191901917 dari kelompok 6 beserta rekan-rekan kelompok saya yaitu Nike Natalia dengan NIM 1999156. Yang kedua ada Fernando Sanjaya dengan NIM 1999167 dan yang terakhir ada Tania Joviani Kasia dengan NIM 1991060. Pada kesempatan kali ini kami akan menjabarkan dan membahas bagaimana proses perekrutan karyawan baru di kelompok kami yang akan dimulai dengan poster terlebih dahulu. Pertama akan dimulai oleh Nike Natalia dan diikuti dengan rekan-rekan lainnya. Di sini kami telah memiliki 7 poster lowongan pekerjaan beserta kriterianya. Di antaranya pertama adalah lowongan untuk bidang front office agent. Saya memberikan beberapa kualifikasi yang menurut saya sangat dibutuhkan dalam bidang front office agent, yaitu pertama wanita, kedua minimal S1 perhotelan, ketiga berpenampilan menarik dan rapi supaya mempunyai citra yang baik di hadapan tamu, keempat usia maksimal 30 tahun, kelima bisa bekerja dalam tekanan baik secara individu atau tim. Karena bekerja dalam front office agent akan sering mendapatkan keluhan dari tamu dan kami mau front office agent dapat menangani permasalahan tersebut. Keenam, memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi yang baik bisa berupa kemampuan berbahasa asing dan kemampuan untuk menyampaikan dan menangkap apa yang customer inginkan. Ketujuh, mempunyai pengalaman minimal 2 tahun. Terakhir, mau ditempatkan di daerah Serpong. Bagi yang ingin menempatkan posisi ini dapat langsung mengirimkan berkas lamaran ke email foa@hotelandresort@gmail.com dengan subjek front office agent Serpong, atau dapat mengirimkan berkas lamaran secara langsung ke hotel kami yang terletak di Alpha Tower, Jalan Jalur Sutra Barat nomor 7 sampai 9 Alam Sutra, Tangerang. Kedua, untuk room attendant, saya memberikan beberapa kualifikasi yang menurut saya sangat dibutuhkan dalam bidang room attendant, yaitu pertama, laki-laki atau wanita maksimal 35 tahun, kedua minimal S1 perhotelan, ketiga memiliki pengalaman minimal 1 tahun dalam bidang room attendant, keempat memiliki satu sertifikat yang berhubungan dengan room attendant tetapi ini tidak wajib, kelima bersedia bekerja multitasking, keenam mengetahui sistem housekeeping, ketujuh memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kedelapan mau ditempatkan di daerah Serpong. Bagi yang ingin menempatkan posisi ini dapat langsung mengirimkan berkas lamaran ke email ra.ubmhotelandresort@gmail.com dengan subjek room attendant Serpong, atau dapat mengirimkan berkas lamaran secara langsung ke hotel kami yang terletak di Alpha Tower, Jalan Jalur Sutra Barat, nomor 7 sampai 9 Alam Sutra, Tangerang. Selanjutnya ada lowongan pekerjaan di bidang cook. Kami juga telah menentukan beberapa kriteria yang menurut kami sangat diperlukan dalam bidang ini. Yang pertama ada pria atau wanita, dua-duanya boleh. Yang kedua ada usia maksimal 30 tahun. Yang ketiga ada memiliki pengalaman memasak minimal 2 tahun. Selanjutnya ada bertanggung jawab, jujur, dan disiplin, ini sangat diperlukan. Selanjutnya ada dapat bekerja di bawah tekanan, karena di bidang ini kami mengutamakan speed, agar masakan datang ke meja pelanggan dengan waktu secepat mungkin. Selanjutnya ada dapat bekerja di dalam tim. Menurut kami, itulah kriteria-kriteria yang sangat diperlukan dalam bidang cook ini. Bagi yang berminat, dapat mengirimkan CV Anda ke chefcookubmserpong@gmail.com. Selanjutnya ada lowongan pekerjaan di bidang pastry. Di sini kami juga telah menentukan beberapa kriteria yang menurut kami sangat diperlukan dalam bidang ini. Yang pertama ada pria atau wanita, dua-duanya boleh. Yang kedua ada berpengalaman minimal 1 tahun, tentunya di bidang pastry. Yang ketiga ada bertanggung jawab, jujur, dan disiplin, ini sangat diperlukan. Yang keempat ada bisa bekerja di bawah tekanan, karena di bidang ini kami mengutamakan speed agar makanan sampai ke tangan customer dengan cepat. Selanjutnya ada usia maksimal 40 tahun. Menurut kami, ini saja kriteria-kriteria yang sangat diperlukan dalam bidang ini. Bagi yang berminat, dapat mengirimkan CV Anda ke email chefubmserpong@gmail.com. Selanjutnya adalah lowongan untuk waiter atau waitress. Dengan kualifikasi pria atau wanita, karena pekerjaan ini tidak membatasi gender, melainkan melihat potensi dan skill yang dimiliki oleh pelamar. Rentang usianya 20 hingga 35 tahun, karena usia tersebut tergolong produktif. Pengalaman minimal 1 tahun, untuk mempermudah beradaptasi dengan pekerjaan dan sudah memiliki skill pelayanan tamu yang lebih baik. Mampu berkomunikasi dengan baik.
karena pekerjaan ini menuntut untuk berinteraksi dengan tamu secara langsung, mampu berbahasa Inggris secara aktif dan pasif. Karena restoran kami menjual berbagai menu makanan dari luar negeri dan mempertimbangkan adanya kemungkinan tamu asing. Jujur dan bertanggung jawab, agar mampu diberikan kepercayaan dan mampu melaksanakan pekerjaan. Berpenampilan menarik, karena waiter atau waitress merupakan wajah yang pertama kali ditemui oleh tamu dan mencitrakan bagaimana restoran tersebut, sehingga penampilan yang baik dan rapi akan meninggalkan kesan yang baik juga. Yang terakhir, mampu bekerja di bawah tekanan, karena restoran kami memiliki standar operasional dan target yang harus dicapai dan dilakukan. Bagi yang berminat, silahkan menghubungi atau mengirimkan CV ke email yang tertera. Selanjutnya, kami juga membuka lowongan untuk posisi sales manager dengan kualifikasi sebagai berikut. Pria atau wanita karena tidak ada batasan gender dalam pekerjaan ini. Pendidikan minimal S1, karena pada umumnya sarjana S1 dibekali skill manajemen yang lebih baik. Pengalaman minimal 1 tahun untuk mempermudah pekerja beradaptasi dan sudah mengerti tugas apa saja yang menyangkut pekerjaannya. Memiliki kemampuan problem solving, karena erat kaitannya dengan ide dan kreativitas yang tinggi, sehingga mampu mengatasi permasalahan yang muncul agar masalah tersebut tidak semakin besar atau menimbulkan kerugian. Skill administratif. Skill ini dibutuhkan untuk mencatat dan melakukan laporan penjualan secara sistematis, dan ditujukan untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Skill komunikasi. Karena banyak berhubungan langsung dengan atasan, klien maupun karyawan, maka dari itu keterampilan komunikasi yang baik dan efektif dibutuhkan agar pekerjaan semakin jelas dan terarah. Dan yang terakhir, interpersonal skill. Ini dibutuhkan untuk menjalin komunikasi, interaksi, dan menjaga hubungan dalam berbagai keadaan dan situasi. Selanjutnya, aktif berbahasa Inggris. Skill ini dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan partner kerja asing. Dan bahasa Inggris merupakan bahasa resmi dari 53 negara, sehingga banyak kesempatan untuk menjalin kerjasama yang baik dengan klien asing. Jujur dan bertanggung jawab, agar mampu diberikan kepercayaan dan melaksanakan tugas dengan baik. Berpenampilan menarik, karena sales manager merupakan salah satu profesi yang mengharuskan untuk berhubungan dengan banyak orang, maka penampilan menarik menjadi sebuah keharusan. Tampilan yang baik akan menghasilkan impresi yang serupa, sehingga lawan bicara cenderung merasa nyaman dan komunikasi terjalin lebih lancar. Bagi yang berminat, dapat menghubungi langsung atau mengirimkan CV ke email yang tertera. Selanjutnya, lowongan kerja untuk convention officer. Berikut adalah beberapa kualifikasi untuk lowongan tersebut, yaitu pendidikan minimal SMK atau SMA. Mengapa? Karena kami menginginkan calon karyawan yang memiliki pendidikan yang cukup untuk menguasai pekerjaannya. Selanjutnya, memiliki kendaraan pribadi. Mengapa? Karena di saat ada keperluan untuk menemui klien di tempat lain, calon karyawan dapat langsung menggunakan kendaraannya. Selanjutnya, mampu berbahasa Inggris. Mengapa? Karena klien Hotel Bunda Mulia terdapat dari luar negeri. Selanjutnya, fokus pada detail. Mengapa? Karena kami bagian dari Hotel Bunda Mulia tidak ingin klien kecewa dengan kinerja yang kami berikan. Selanjutnya, energik dan menyenangkan. Mengapa? Karena kami membutuhkan karyawan yang selalu tersenyum ramah dan bersikap kompeten terhadap klien. Selanjutnya, bersedia bekerja saat weekend. Mengapa? Karena jadwal event-event yang ada dijadwalkan sesuai kemauan klien, bisa di hari weekdays maupun weekend. Selanjutnya, mempunyai pengalaman di bidang yang sama akan diutamakan. Mengapa? Karena kami membutuhkan karyawan yang siap dan dapat melakukan pekerjaannya
tanpa butuh bimbingan lebih lama. Selanjutnya, mampu bekerja sama. Mengapa? Karena dari bagian convention officer kami merupakan bentuk tim. Kami memiliki 3 tempat untuk menaruh lowongan kerja. Yang pertama, Instagram. Mengapa Instagram? Karena Instagram merupakan platform sosial media yang hampir digunakan seluruh kalangan masyarakat dari berbagai usia, sehingga mempermudah mendapatkan calon pekerja yang berpotensial. Yang kedua, Jobstreet. Mengapa? Jobstreet karena Jobstreet merupakan website khusus untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, LinkedIn. Mengapa? Karena LinkedIn merupakan aplikasi untuk menghubungkan antara pelamar dan perusahaan, khususnya para pelamar yang sudah memiliki gelar sarjana. Setelah kami mengunggah lowongan pekerjaan tersebut di 3 platform media, akhirnya kami menemukan CV yang sesuai dengan bidang yang kami cari. Pertama, untuk posisi front office agent, saya memilih Audrey Chandra sebagai calon karyawan front office karena ia merupakan lulusan terbaik dengan status cum laude di universitas terbaik yang terletak di Belanda. Kedua, ia pernah menjadi front office manager di The Apurva Kempinski Bali selama 3 tahun. Kedua, untuk posisi room attendant, saya memilih Antonius Wijaya sebagai calon karyawan room attendant karena ia mampu menguasai lebih dari 3 bahasa asing. Kedua, ia dipercayakan untuk menjadi seorang kepala room attendant di Handara Golf and Resort Bali selama 2 tahun. Selanjutnya, untuk posisi cook, kami telah memilih Edward Patrick sebagai calon karyawan di bidang ini. Karena ia telah menjadi lulusan terbaik di universitas ternama dan juga ia pernah bekerja sebagai chef di restoran ternama selama 5 tahun. Dan juga ia telah menguasai masakan dari berbagai negara. Dan selanjutnya di bidang pastry, kami telah memilih Cecilia Stewart sebagai calon karyawan kami di bidang ini. Karena ia juga telah menjadi lulusan terbaik di universitas ternama dan juga memiliki pengalaman menjadi chef de partie yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya operasional di dapur. Dan juga ia telah bekerja di restoran roti terkenal selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk mengisi posisi waitress, saya memilih Rosa Siswanti karena yang pertama, ia masih berusia produktif, yaitu 27 tahun. Yang kedua, ia memiliki pengalaman di bidang waitress selama 2 tahun di restoran Brew & Els. Yang ketiga, karena ia memiliki latar pendidikan food and beverage dan sekolah pariwisata sebelumnya. Yang terakhir, ia memiliki skill komunikasi, pelayanan pelanggan, table manner, dan mampu berbahasa Inggris. Selanjutnya, untuk mengisi posisi sales manager, saya memilih Devin Rahaja karena yang pertama, ia masih berusia produktif. Yang kedua, ia telah berpengalaman dalam bidang sales manager selama 3 tahun di Hotel Mulia. Yang ketiga, ia memiliki skill komunikasi, peningkatan penjualan, negosiasi, kepemimpinan, serta administratif. Kami dari bagian HRD Hotel Bunda Mulia telah menemukan calon karyawan yang melamar sebagai convention officer. Berikut adalah kurikulum vitae milik calon karyawan. Setelah melalui proses interview, kami telah membuat analisa SWOT calon karyawan yang ingin kami rekrut. Pertama, untuk posisi front office agent, memiliki kekuatan seperti memiliki pengalaman 5 tahun sebagai front office agent, mampu menguasai 3 bahasa asing yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Spanyol, dapat menangani masalah yang dikeluhkan oleh tamu, mendapatkan banyak penghargaan sebagai front office agent terbaik di tempat ia bekerja. Memiliki kelemahan seperti kurang dapat bekerja sama dengan baik, cepat bosan terhadap suatu hal, kurang bisa menyesuaikan diri dengan hal baru, memiliki percaya diri yang sedikit berlebihan. Memiliki kesempatan seperti memiliki keinginan untuk merubah hal-hal yang negatif, memiliki keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang berkaitan dengan front office agent, memiliki keinginan untuk membantu karyawan yang mengalami kesulitan, masih sangat muda jadi bisa lebih produktif. Memiliki ancaman seperti sedang menjalani S2 sehingga dapat mengganggu jam bekerja,
pada saat tertentu kurang profesional karena suka mencampurkan masalah pribadi ketika sedang bekerja. Kedua, untuk posisi room attendant memiliki kekuatan seperti memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun di resort yang ada di Bali, memiliki komunikasi yang baik sehingga tidak pernah terjadi miskomunikasi terhadap sesama room attendant, memiliki beberapa penghargaan dari kampus dan tempat bekerjanya sebagai room attendant terbaik, memiliki tenaga yang sangat besar sehingga dapat membersihkan minimal 15 kamar per hari, memiliki kelemahan seperti terkadang suka lupa terhadap pesanan dari tamu, kurang mampu untuk menangani tamu yang memiliki balita, memiliki kesempatan seperti selalu ingin mempelajari hal-hal baru dan mau menerima masukan dari atasan, memiliki keinginan untuk membantu room attendant perempuan yang mengalami kesusahan, masih sangat muda jadi bisa lebih produktif, memiliki ancaman seperti walaupun memiliki tenaga yang besar, Antonius Wijaya memiliki penyakit asma yang dapat mempengaruhi performa kerjanya, lumayan sensitif terhadap debu, jadi setiap ingin membersihkan kamar wajib menggunakan masker. Selanjutnya adalah Elliot Patrick di bidang cook. Kekuatan yang pertama adalah sudah memiliki pengalaman bekerja selama 5 tahun di bidang memasak. Yang kedua, bisa memasak dari berbagai negara. Yang ketiga, bisa bekerja di bawah tekanan. Selanjutnya adalah kelemahannya. Kelemahannya yang pertama adalah terlalu ambisius. Yang kedua, memasak terlalu cepat sehingga terkadang mengalami kesalahan. Yang ketiga, kurang fokus dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya adalah kesempatan. Kesempatan yang pertama adalah masih muda sehingga menjadi lebih produktif. Yang kedua, rajin dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, gampang bersosialisasi. Yang keempat, masakannya yang sangat baik. Selanjutnya adalah ancaman. Ancaman yang pertama adalah memiliki imun tubuh yang kurang baik sehingga sering sakit. Yang kedua, mempunyai gangguan kesehatan terutama di bagian hidung. Yang terakhir adalah memiliki sifat yang sedikit emosian. Selanjutnya adalah Cecilia Stewart dengan bidang pastry. Kekuatannya adalah yang pertama telah berpengalaman di bidang pastry sejak SMK. Yang kedua adalah telah berpengalaman dengan bekerja di perusahaan pastry yang terkenal. Kelemahannya adalah yang pertama terlalu sering memikirkan hobinya sehingga dapat mengganggu pekerjaan. Yang kedua, terkadang memiliki sifat mood yang suka naik turun. Kesempatannya adalah yang pertama masih muda jadi sehingga lebih produktif. Yang kedua, rajin dalam bekerja. Yang ketiga, memiliki sifat yang ramah. Keempat adalah makanan yang ia buat sangat enak. Ancamannya adalah yang pertama, mempunyai bisnis kursus yang sewaktu-waktu dapat mengganggu pekerjaan. Yang kedua, punya penyakit mah yang bisa kambuh kapan saja. Selanjutnya merupakan SWOT analisis untuk posisi waitress dengan strength atau kekuatan sebagai berikut. Ia berusia produktif yaitu 27 tahun, memiliki pengalaman kerja di bidang yang serupa atau waitress selama 2 tahun, memiliki latar pendidikan yang sejalan dengan pekerjaan, menguasai 2 bahasa asing yaitu bahasa Inggris serta Prancis, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan sopan, mengerti standar makanan dan table manner yang baik. Ada pula weakness yang dimiliki oleh Rosa Siswanti untuk posisi waitress ini, yaitu tidak mampu mengucapkan R dengan baik, pelupa, dan konsentrasinya mudah teralihkan. Selanjutnya dari sisi opportunities. Ia menyusun jadwal pribadi dan menyiapkan catatan kecil sehingga apabila ia lupa, ia dapat melihat catatan kegiatan tersebut. Lalu, ia merupakan orang yang selalu tepat waktu dalam bekerja, serta cenderung teliti. Dari sisi threats atau ancamannya, ia memiliki lokasi tempat tinggal dan restoran yang jauh. Selanjutnya, ia memiliki balita yang mungkin akan mengganggu konsentrasinya dalam bekerja atau memungkinkan pengajuan izin untuk mengurus anak. Berikut merupakan SWOT analisis untuk posisi sales manager dengan kekuatan atau strength sebagai berikut. Yang pertama, ia merupakan orang yang kreatif. Yang kedua, ia mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Selanjutnya, yang ketiga, berpengalaman dalam bidang pekerjaan serupa di hotel. Yang keempat, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dan negosiasi yang baik. Yang terakhir, usianya juga masih produktif. Ia juga memiliki kelemahan atau weakness sebagai berikut. Memiliki kepercayaan diri yang sedikit berlebihan. Seringkali, ia berbicara terlalu cepat
sehingga membuat lawan bicaranya tidak mengerti. Ada pula opportunities atau peluang. Ia selalu memiliki target dalam bekerja. Yang kedua, ia memiliki motivasi diri yang baik. Yang ketiga, cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Dan yang keempat, ia memiliki time management yang baik. Dan yang terakhir, ia juga memiliki threats atau ancaman, di mana ia memiliki penyakit ma akut yang dapat mempengaruhi performa kerja. Yang kedua, ia merupakan anak tunggal dan memiliki ayah yang sedang dalam masa pengobatan yang memungkinkan konsentrasinya mudah teralihkan. Analisa SWOT kami untuk calon karyawan yang bernama Budiman Satya adalah strength atau kekuatan, berpengalaman di bidang yang sama, memiliki latar pendidikan yang sejalan dengan pekerjaan, menguasai bahasa Inggris, mempunyai jiwa kepemimpinan, dan dapat bekerja sama dalam tim. Selanjutnya, kreatif dan usia produktif. Selanjutnya, weakness atau kelemahan, memiliki percaya diri yang berlebihan, tidak sabaran, membutuhkan waktu lebih untuk mengerti ucapan orang lain. Selanjutnya, opportunities, mempunyai koneksi relasi yang baik, memiliki manajemen waktu yang baik, tempat tinggal dekat dengan hotel. Selanjutnya, threats atau ancaman, mudah lelah, banyak aktivitas di luar pekerjaan yang memungkinkan stamina kurang fit saat bekerja, mempunyai penyakit insomnia. Setelah melalui proses perekrutan, maka selanjutnya karyawan baru akan menghadapi program kegiatan orientasi. Program orientasi memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan mental karyawan baru dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan lama ke lingkungan kerja yang baru. Yang kedua, memahami budaya perusahaan seperti visi misi, nilai inti, kegiatan operasional, serta standar operasional perusahaan sehingga terdapat persamaan paradigma untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, merasa diterima dalam kelompok baru dan menimbulkan adanya interaksi positif antar pekerja. Yang keempat, menghindari kesalahan kerja akibat tidak mengerti akan tugas atau kewajiban baru yang diberikan. Berikut merupakan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program kegiatan orientasi. Yang pertama, mengenai organisasi. Karyawan akan diberitahu mengenai visi, misi, sejarah, dan organisasi perusahaan. Yang kedua, nama dan jabatan eksekutif. Yang ketiga, jabatan karyawan dan departemen yang ada di perusahaan. Yang keempat, periode masa percobaan. Yang kelima, SOP atau disebut juga standar operasional prosedur dan prosedur keselamatan dan kesehatan. Yang terakhir adalah buku pedoman karyawan. Selanjutnya, yang kedua adalah mengenai keuntungan karyawan. Karyawan berhak mengetahui yang pertama, jumlah upah dan tanggal pengupahan. Yang kedua, hari libur dan waktu istirahat. Yang ketiga, program rehabilitasi dan pensiun. Yang keempat, asuransi serta pelatihan apa saja yang berhak didapat. Yang ketiga, mengenai rekan kerja. Karyawan akan diperkenalkan kepada atasan, pelatih, teman kerja, atau bawahan bila ada. Yang terakhir, mengenai pekerjaan. Karyawan berhak mengetahui yang pertama, penempatan kerja serta lokasinya. Yang kedua, daftar tugas dan target kerja. Yang ketiga, letak fasilitas fisik perusahaan. Yang keempat, hubungan antar divisi dan pertanggungjawaban pekerjaan. Kesimpulannya, setelah melakukan proses perekrutan dimulai dari pembuatan poster lowongan kerja, memposting poster ke media sosial, menyeleksi CV, pemilihan CV calon karyawan, interview, SWOT analisis calon karyawan, perekrutan, dan terakhir kegiatan orientasi. Akhirnya, kami telah mendapatkan 7 pekerja yang kami butuhkan dan sesuai dengan kriteria yang kami inginkan.